Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi yang masih berlangsung, yang kasusnya juga makin tambah banyak. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan diremehkan ya teman-teman semua. Penyakit ini benar-benar ada dan sangat berbahaya. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem rangka dan otot ya. Tapi sebelum masuk ke materi, sebelum masuk pembahasannya, kita mau perkenalan dulu anggota dari kelompok 5 ini ada siapa aja. Yang pertama dengan saya sendiri, Adi Maulana. Yang kedua ada Pinkan Syafira. Yang ketiga ada Ranoto. Keempat ada Rizky Amalia. Yang kelima ada Ruli Sabila. Dan keenam itu ada Kak Jessica Stefani. Nah, selanjutnya untuk penjelasan di bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya ya, teman-teman. Ini ada Kak Rizky Amalia. Oke, Kak Rizky silahkan. Oke, terima kasih Mas Adi. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke slide pertama, yaitu sistem rangka. Sistem rangka atau skelet merupakan suatu sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang berfungsi untuk menyongkong dan melindungi tubuh. Di slide kedua, ada bagian rangka manusia. Teman-teman bisa lihat sendiri ya gambarnya. Itu ada yang menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Nah, untuk yang menghadap ke depan ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang selangka, tulang dada, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, tulang ruas jari kaki. Sementara yang menghadap ke belakang terdiri dari tulang belikat, tulang punggung, tulang pinggul, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, serta tulang ruas jari. Dan di slide ketiga itu ada fungsi-fungsi rangka. Yang pertama, rangka tubuh manusia dibentuk oleh tulang-tulang yang berjumlah 206 buah, membentuk rangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Yang kedua, sistem rangka melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Ketiga, gerakan tubuh terbentuk dari kerjasama antara sistem rangka dengan otot. Oleh sebab itu, keduanya sering dikelompokkan menjadi satu nama, yaitu sistem muskuloskeletal. Dan yang terakhir, rangka merupakan tempat melekatnya otot melalui perantara tendon antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, dikaitkan dengan perantara ligamen. Oke teman-teman, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Mas Ranoto. Terima kasih Rizky Amalia. Baiklah, lanjut dengan saya Ranoto. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang ini dibagi jadi dua, yaitu yang pertama diartrosis, kemudian yang kedua sinertrosis. Nah, sedangkan diartrosis ini ditandai dengan adanya kandungan cairan sendi atau cairan sinovial. Nah, cairan ini berguna untuk pelumas. Sedangkan sinertrosis adalah persendian yang tidak mengandung sinovial karena terjadinya gerakan terbatas atau tidak sama sekali. Nah, kemudian kita lanjut ya ke bagian-bagian sendi diartrosis. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama
di sini ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini adalah gerakan bebas ke segala arah. Nah, kemudian untuk gambar berikutnya di sini ada sendi angsel. Ya, sendi angsel ini gerakan ke satu arah saja. Ya, kemudian gambar berikutnya di sini ada sendi plena. Nah, untuk sendi plena ini adalah gerakan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan, belakang. Nah, kemudian untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Jessica Stefani. Silakan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Ya, ada sendi kondiloid, yaitu sendi yang pergerakannya berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Contohnya yaitu terdapat pada telapak tangan kita. Lalu selanjutnya ada sendi putar, yaitu sendi yang bergerak pada satu poros. Contohnya yaitu persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Lalu yang terakhir ada sendi luncur, yaitu sendi yang gerak rotasinya hanya pada satu bidang datar saja. Contohnya yaitu sendi siku antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Nah, tadi kan untuk hubungan antar tulang itu kebagi dua ya, teman-teman. Ada diartrosis dan sinartrosis. Tadi diartrosis sudah dibahas sama Kak Jessica dan Mas Ranoto. Di sini di sinartrosis. Jadi sinartrosis itu dia kebagi dua lagi nih. Ada sinkondrosis, yaitu salah satu jenis sendi yang tidak dapat digerakkan. Dan yang kedua ada sindermosis. Ini dia tulangnya jadi udah dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Jadi dia bisa digerakkan gitu lah ya. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Pinkan ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Jessica yang sudah menjelaskan materi yang sebelumnya. Untuk yang sekarang saya akan menjelaskan cara pertumbuhan sekret. Ada 3 cara, yaitu mesenkim. Mesenkim itu yang terbentuk pada masa pembentukan embrio. Yang kedua ada rawan, yaitu jaringan ikat yang lentur. Dan yang ketiga ada tulang, jaringan tubuh yang kaku. Untuk slide berikutnya mengenai rusuk, yaitu tulang rusuk pada manusia. Ada 7 pasang tulang sejati, yakni tulang rusuk yang ujungnya bertemu di dada, dan 3 pasang tulang rusuk palsu, yakni tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya, serta ada 2 pasang tulang rusuk melayang, yakni tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk di atasnya. Bisa kita lihat contoh gambar pada sisi sebelah kanan. Itu ada dari nomor 1 sampai nomor 7 termasuk tulang rusuk sejati, nomor 8, 9, 10 termasuk tulang rusuk palsu, dan nomor 11, 12 termasuk tulang rusuk melayang. Ya, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pinkan. Saya akan melanjutkan bagian-bagian rangka manusia, yaitu sternum atau tulang dada. Baik, di slide selanjutnya ada bagian-bagian sternum, bisa kita lihat di sini. Setelah itu yang terakhir ada rangka manusia bagian kranium atau tengkorak. Salah satu endoskelet yang terdapat di daerah kepala. Nah, ini merupakan otot dan indera-indera utama yang terdiri dari macam-macam bagian tulang. Seperti di slide berikutnya kita lihat ada bagian-bagian kranium, seperti tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, dan sebagainya. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Mas Adi dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke jaringan otot ya teman-teman.
Jadi otot tuh apa sih? Jadi otot itu dia sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan aja ya, tumbuhan nggak punya otot. Dia berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, otot itu menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita itu yang kayak perlu bergerak itu semua digerakinnya sama otot juga, kayak jantung, kayak paru-paru itu bergerak karena otot ya. Nah, untuk otot itu bagian-bagiannya ada yang namanya sarkolema, itu membran yang ngelapisin sel otot. Terus ada sarkoplasma, itu cairan sel otot. Ada miofibril, itu serat-serat pada otot. Terus kemudian ada miofilamen, itu benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Nah, di otot sendiri, jaringan ototnya itu nih bisa teman-teman lihat sendiri, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos atau smooth muscle yang biasa disebutnya itu suatu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Ini teman-teman gambarnya, jadi dia polos. Nah terus ototnya nih di tengah-tengah sini nih. Terus ini ada otot lurik atau otot rangka atau striated muscle. Nah, otot ini merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari, jadi sesuai kehendak kita gitu ya, yang bentuknya memanjang dan banyak lurik-lurik. Nah, kayak di gambar ini ya. Dia memiliki nukleus banyak yang terletak di tepi sel, memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks gitu ya. Jadi kayak tangan-tangan kita, nih jari, kaki kita yang gerakannya secara sadar itu karena ada otot lurik gitu. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan, contohnya pada lengan kita ya. Dan terakhir ini ada otot jantung atau cardiac muscle. Nah, untuk jantung ini cuma terdapat pada jantung ya. Jadi otot ini merupakan otot yang paling istimewa karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan otot lurik, yakni mempunyai lurik-lurik, tapi bedanya dengan otot lurik yaitu bahwa otot lurik memiliki satu atau dua nukleus yang terletak di tengah atau tepi sel, dan otot jantung itu satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang disebut discus intercalaris. Otot ini juga memiliki kesamaan dengan otot polos dalam hal cara kerjanya, yaitu involuntari atau tidak disadari. Jadi ya otot ini bakal terus bekerja ya teman-teman ya. Jadi tanpa disadari pun dia bakal tetap bekerja. Dia otot khusus lah, kayak otot polos. Nah, kita selanjutnya masuk ke bagian otot ya teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat di gambar di sini. Jadi ini ada tulang ya. Terus yang nyatuin otot sama tulangnya ini ada tendon. Nah, biasanya setiap sel otot itu tersusun atas 3 lapisan. Itu ada endomysium, ada perimysium, dan epimysium. Nah, untuk endomysium ini dia kumpulan serat-serat otot yang saling berhubungan. Kumpulan dari serat otot yang berdekatan dan berhubungan ini dia membentuk fasikula. Nah, fasikula berupa seikat otot yang kemudian membentuk suatu kompartemen. Kumpulan kompartemen ini menyusun struktur otot yang disebut perimysium. Nah, beberapa perimysium ini kemudian membentuk suatu ikatan yang kemudian dilapisi oleh epimysium.
Nah, epimisium ini itu dia lapisan serat kolagen padat yang mengelilingi otot. Nah, epimisium ini yang membatasi otot dan dari jaringan sekitarnya dan terhubung dengan selaput fasia. Nah, itu dia ya teman-teman penjelasan dari kelompok kami tentang sistem rangka dan otot. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang coba kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.